Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Ini di internet lagi heboh-hebohnya ya guys ya, berita bahwa Netflix akan mengakuisisi Warner Bros. Tapi itu hoax nggak? Nah, jadi 5 Desember kemarin Netflix akhirnya resmi guys menandatangani perjanjian pembelian atas Warner Bros. Juga studio film dan TV HBO, bahkan layanan streaming HBO Max dari Warner Bros Discovery. Ini gila sih guys, bener-bener jadi news yang langsung mengebohkan industri perfilman seantero jagat raya guys. Ya gimana enggak ya kan, kesepakatan raksasa itu deal di angka segini guys. Nih, coba kalian bayangin, Netflix yang udah jadi salah satu platform streaming terpopuler akan bergabung bersama Warner Bros. Salah satu studio film legendaris Hollywood yang udah banyak melahirkan franchise-franchise film raksasa. Otomatis Netflix nantinya bukan cuma sekedar platform streaming doang guys, tapi berubah jadi studio hiburan yang akan mendominasi film dan TV. Yes, bener banget. Netflix bakal jadi kekuatan baru di industri film Hollywood yang sulit ditandingin guys. Jadi kabarnya Warner Bros itu akan tetap merilis film-film barunya di bioskop guys. Tapi tayangnya nggak akan lama di bioskop, soalnya itu langsung bisa diakses di platform streaming Netflix. Berarti orang kalau mau langganan platform streaming juga cukup langganan sama Netflix aja udah. Nggak perlu langganan di tempat lain. Soalnya semua film dan serial raksasa udah dalam satu genggaman Netflix guys. Tapi buat bioskop-bioskop pastinya agak ini, soalnya film-film besar yang rame penonton udah nggak bisa lama-lama lagi tayangin di bioskop. Itu kan jelas merugikan pihak bioskop ya kalau dari segi bisnis ya. Nah, kerjasama Netflix Warner Bros ini bahkan mengalahkan akuisisi Fox oleh Disney tahun 2019 silam guys. Wah, bravo buat Netflix. Ingat kan waktu Disney ambil alih Fox, itu impactnya X-Men dan Fantastic Four akhirnya masuk semesta Marvel Cinematic Universe. Nah, ini kita lagi ngomongin Warner Bros guys, perusahaan dimana franchise-franchise filmnya pun gak main-main, film-film raksasa semua guys. Tapi satu hal yang jadi pertanyaan gue sih di sini, pasti kalian juga bertanya-tanya sih, ini ada apa ya? Kok bisa studio film sebesar Warner Bros yang udah malang melintang di industri perfilman tiba-tiba diakuisisi Netflix? Bangkrut? Masa iya ya? Ya gue juga nggak tahu pasti ya alasannya kenapa, tapi jujur gue lebih tertarik mengulas franchise-franchise film raksasa apa aja nih yang otomatis diambil alih sama Netflix. Nah ini guys yang pastinya jadi perbincangan hangat di internet belakangan ini. Yang udah pasti ada DC Universe. Otomatis Netflix jadi punya akses untuk semua film-film dari DC guys. Apalagi DC Universe ini kan proyek besar James Gunn yang sedang dirombak guys. Diawali sama film Superman kemarin yang cukup sukses di tangga box office. Kemudian tahun depan juga ada Clayface dan Supergirl. Berarti ini momennya emang pas banget nih Netflix mengambil alih Warner Bros. Terus ada franchise Harry Potter. Kalau bicara Harry Potter berarti Fantastic Beasts juga termasuk di dalamnya. Juga serial reboot Harry Potter yang lagi proses tahap pengembangan dari Warner Bros. Lagi-lagi momennya pas banget nih Netflix, soalnya bertepatan sama serial reboot Harry Potter yang lagi proses pengembangan. Wajar guys kalau Netflix menaruh harapan sama serial Harry Potter ini. Gimana pun juga franchise Harry Potter ini salah satu franchise film paling laris di dunia. Otomatis Netflix bakal panen cuan. Kemudian ada Monsterverse. Nah, kalau ini semesta dari film-film kaiju guys. Kayak Godzilla, King Kong, atau Godzilla versus Kong. Sampai sekarang pun Monsterverse ini masih terus eksis merilis film-film dan serial-serial terbarunya guys. Seperti yang kemarin film Godzilla Minus One. Juga ada serial Monarch ya, Legacy of Monsters. Untuk kedepannya masih akan ada tuh film-film spin-off dari monster kaiju lainnya yang siap dirilis.
Pengambil alihan Warner Bros oleh Netflix ini bukan nggak mungkin sih bakal menambah list film-film spin-off dari Monsterverse ini guys. Apalagi untuk serial Monarch itu kan ternyata banyak peminatnya juga. Lanjut ada Conjuring Universe, semesta horor paling sukses di dunia. Nah, selama ini kan yang gue tahu kayaknya Netflix ini belum punya semesta horor ya. Otomatis Netflix jadi punya kuasa atas film The Conjuring, Annabelle, The Nun, juga La Llorona. Khusus untuk The Conjuring, kan juga udah resmi tuh bakal dibuatin serial prequelnya di HBO. The Conjuring Last Rites yang tadinya jadi film penutup The Conjuring Universe, tapi karena pendapatan global yang meledak di pasaran, justru dibuatin serial prequelnya. Lagi-lagi Netflix dapat momen bagus lewat pengembangan serial prequel ini. Tapi gue yakin sih di tangan Netflix bisa jadi The Conjuring Universe bakal lanjut lagi guys. Khususnya untuk film-film The Conjuring ya. Soalnya setiap film The Conjuring rilis itu nggak pernah gagal guys. Ya kurang lebih itu guys franchise-franchise film raksasa yang akan diambil alih Netflix. Sebenarnya juga masih banyak franchise-franchise lain ya. Juga kayak franchise The Lord of the Rings, Game of Thrones, Lego Movie, Looney Tunes. Nah ini menarik guys. Looney Tunes ini kan mencakup karakter-karakter terkenal kayak Bugs Bunny, Tweety, Sylvester. Karakter-karakter ini kan juga masih bisa dikembangkan lagi. Bisa juga dibuatin film-film spin-off kayak gitu ya guys ya. Pokoknya masih banyak lah franchise-franchise dan film-film bagus lainnya yang bakal dikuasai Netflix. Jadi di sini akuisisi Warner Bros oleh Netflix momennya emang lagi pas banget guys, dimana serial-serial film jagoannya Warner Bros kayak serial Harry Potter, serial Conjuring, juga serial Monarch lagi proses produksi. Kalau gue sih jujur penasaran ya, pengen tahu nih, kira-kira apa nih gebrakan Netflix di industri perfilman ke depannya setelah mengambil alih Warner Bros. Ya kita tunggu aja guys ya. Yang jelas sih masa depan Netflix tambah cerah nih setelah bergabung bersama Warner Bros. Oh iya, jangan lupa guys, subscribe channel ini biar gue makin semangat upload video-video menarik lainnya. See you guys.